Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Ridho Putrawan sebagai perwakilan dari kelompok dengan kode PBL F240. Kali ini saya akan mendemonstrasikan hasil proyek kami yaitu Jokut, aplikasi rekomendasi kuliner khas Yogyakarta. Pertama-tama kita mulai dari seorang user yang baru pertama kali masuk ke dalam aplikasi kami. Maka akan menampilkan landing page dan menu hasil dari rekomendasi yang berdasarkan dengan rating seperti ini. Yaitu ada 5 menu yang akan tampil sesuai dengan ratingnya. Lalu menampilkan sebuah stand out atau populernya yaitu dari masing-masing kategori seperti makanan, minuman, dan cemilan. Setelahnya, user juga bisa melihat katalog menu seperti menu makanan berdasarkan kategorinya ya. Menu makanan, minuman, cemilan, dan juga tentang kita atau page tentang kita. Nah, seperti ini. Nah, pengguna juga bisa mencari apa yang ingin dia lihat. Seperti misalnya kita cari nasi dulu ya teman-teman. Jadi, maka akan memunculkan menu yang berdasarkan dengan hasil pencarian yaitu nasi. Ini hasil nol dan hasil 5. Oke, kita akan langsung mulai bagi tahapan fitur registrasi. Oke, pada fitur registrasi, pengguna diharapkan untuk memasukkan username, email, password dan konfirmasi passwordnya, serta mengisi captcha agar akun pengguna bersifat kredensial atau bersifat aman, sehingga tidak terjadi kebocoran data akun. Oke, jika sudah, maka klik daftar sekarang. Otomatis akan diarahkan langsung ke halaman login. Pengguna juga bisa melakukan login berdasarkan Google ya, misalnya seperti ini. Nah, bisa langsung menggunakan login Google. Oke, jika sudah, maka pengguna otomatis akan terlempar lagi ke landing page. Nah, dari sini pengguna bisa melihat eh, menu dan langsung memasukkan ke keranjang. Dan seperti ini. Bisa juga melihat detail menu. Pengguna yang sudah terdaftar dan belum melakukan register atau daftar juga bisa melihat seperti ini. Tetapi akses untuk tambah ke keranjang dan beli sekarang tidak dapat diakses. Oke. Jika sudah, maka akan muncul tampilan keranjang. Baik, saya coba melakukan check out. Maka user langsung diarahkan ke halaman edit profile. Nah, ini pengguna diharuskan untuk melengkapi datanya, melengkapi nama, serta nomor telepon, dan juga alamat. Ini alamat berdasarkan dengan GPS. Oke, jika sudah, maka otomatis akan kita simpan. Oke, jika sudah, maka kita akan coba melakukan checkout lagi ya. Oke, jika sudah, maka otomatis akan diarahkan ke metode pembayaran. Nah, di sini pengguna bisa memilih metode pembayaran seperti bank transfer kah, atau e-wallet, atau dengan COD. Kali ini saya akan menggunakan dengan e-wallet ya. Nah, jika sudah, maka akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini dan memilih metode pembayarannya. Kali ini saya akan menggunakan dengan QRIS ya. Oke, jika sudah, maka akan muncul notifikasi payment successful dan pengguna otomatis akan diarahkan langsung ke struk pembayaran. Nah, dalam struk pembayaran ini, pengguna bisa langsung mencetaknya, misalkan ingin di print, lalu seperti ini, lalu bisa juga mengunduh resinya atau struknya dengan dalam bentuk format PDF yang kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, jika sudah, pengguna mendapatkan notifikasi melalui email yang berisikan dengan struk yang telah dilakukan setelah transaksi, yang kurang lebih seperti ini. Oke, jika sudah, maka pengguna juga dapat melakukan lacak status pengirimannya seperti ini. Karena baru selesai kita lakukan transaksi, maka otomatis akan dibuat dalam status pesanan sedang dibuat atau menunggu. Nah, pengguna juga bisa dapat melacak
status pembayarannya, apakah sudah berhasil atau tidak. Lalu misalkan ingin melihat struknya kembali, maka bisa langsung ke sini, yaitu pesanan. Dan stroke, akan muncul tampilan stroke yang dipilih seperti ini. Mungkin saja itu mungkin kelebihan dari pengguna dari sisi pengguna, maka sekarang kita akan ke sisi admin. Oke, sekarang saya berada di dashboard admin. Pada dashboard admin, maka akan muncul tampilan kurang lebih seperti ini, yaitu ada ringkasan pendapatan yang menampilkan grafik dari pendapatan itu sendiri. Bisa, bisa dipilih berdasarkan bulan, hari, dan juga tahun. Nah, ini adalah transaksi kita yang tadi ya. Oke, maka otomatis pesanan yang kita pilih tadi akan masuk ke dalam pesanan. Oke, Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam menu manajemennya terlebih dahulu. Nah, pada sisi admin, admin dapat melihat menu yang tersedia. Apa saja menu-menu yang sudah didaftarkan. Kita misalnya ada menu baru, maka admin juga dapat melakukan tambah makanan atau menambahkan menu baru. Karena saya akan membuat tambah makanan dan mengisi form seperti nama, harga, deskripsi, dan gambar. Jika sudah, maka klik simpan dan otomatis menu sudah ditambahkan. Dan admin juga bisa mengubah berdasarkan apakah yang mau dirubah seperti deskripsinya, atau harganya, atau nama, dan gambar. Gambar kita akan mengubah dari deskripsinya. Ya sudah, simpan perubahan, dan ya otomatis deskripsi sudah berubah. Admin juga bisa dapat menghapus menu yang telah dipilih. Dihapus, maka otomatis data terhapus dari database. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam data user. Nah, pada data user, admin dapat menghapus user saja tanpa menambahkan dan mengubahnya. Nah, kita akan menghapus ini, maka data user berhasil dihapus dari database. Dan kita akan masuk ke data kurir. Data kurir kita dapat menambahkan dan menghapus. Kita akan menambahkan, lalu admin mengisi form berdasarkan username, nama lengkap, email, password, nomor handphone, alamat, serta fotonya. Jika sudah, maka klik simpan. Dan otomatis data tersebut akan ada. Oke, sekarang kita ke fitur pengiriman. Oke, pada pengiriman ini, admin dapat mencari berdasarkan nama, berdasarkan status, untuk melakukan filtering ya. Oke, lalu selanjutnya kita akan menugaskan kurir untuk diantarkan. Misalnya, saya akan melakukan data yang baru kita buat, lalu klik tugaskan. Maka otomatis status akan berubah menjadi dikirim, dan pengguna mendapatkan notifikasi melalui email, yaitu bahwa status sudah berubah yang tadinya menunggu menjadi dikirim. Oke, kurang lebih seperti ini. Status pengiriman telah diperbarui menjadi dikirim, dan pengguna bisa melihat langsung lewat pesanan. Pada data pesanan, admin dapat melakukan filtering berdasarkan uh, custom seperti hari ini, kemarin, seminggu lalu, sebulan lalu, 3 bulan lalu, 6 bulan lalu, dan setahun lalu. Lalu berdasarkan tanggal, berdasarkan status pembayaran, serta metode pembayaran. Dan juga menghitung total pendapatan berdasarkan dengan status pembayaran apakah lunas atau belum. Juga admin dapat melihat detail item apa saja yang dipesan, total akhirnya berapa, serta metode pembayarannya menggunakan apa. Dan juga admin dapat melakukan ekspor laporan ini ke dalam format PDF. Kurang lebih isinya seperti ini. Jika sudah, kita akan lanjut ke fungsi dari kurir. Oke, sekarang saya berada di dashboard kurir ya. Pada dashboard kurir, menampilkan total pengiriman, lalu antaran sukses ada berapa, serta gagal atau antar ulangnya ada berapa.
Oke, kita akan langsung melakukan update ya. Kurir dapat mengakses aplikasi ini melalui handphone karena sudah melakukan responsif sehingga aksesibilitas lebih terjangkau. Kita akan melakukan update status. Nah, pada update status ini, kurir dapat menghubungi user berdasarkan nomor yang sudah didaftarkan oleh user. Akan menelpon biasa atau chat pribadi melalui WhatsApp, lalu dapat melacak berdasarkan map yang telah dipilih tadi. Oke, kita sekarang kurir akan mencoba melacak berdasarkan lokasi dari map yang telah didaftarkan. Maka otomatis akan terlempar ke dalam Google Maps, lalu akan melihat sesuai dengan ini. Ya, jika sudah, maka kurir akan melakukan update status, yaitu misalkan selesai. Nah, pada selesai, kurir mengisi form berdasarkan nama penerima yang ada pada saat itu, serta foto penerimanya atau penyerahannya. Jika gagal, maka kurir akan menulis berdasar alasannya, misalkan seperti contoh, penerima tidak di rumah, lalu foto kondisi pada saat itu. Kita akan pilih menggunakan selesai ya. Setelah melakukan foto, maka kurir melakukan update status. Maka otomatis akan muncul alert yaitu berhasil. Kita kembali ke dashboard. Kurir dapat melakukan lihat status apa saja. Misalkan eh, statusnya selesai dengan nama penerima John dan juga foto penerima atau penyerahannya. Sisi admin, maka otomatis akan berganti status menjadi selesai. Lalu akan terdapat aksi yaitu detail pengiriman yang menampilkan nama penerima, alamat, tanggal diterima, serta foto penerima. Begitu juga dengan gagal, yang kurang lebih sama, alasannya, alamat, serta tanggal diupdate, serta foto penerimanya. Oke, jika sudah melakukan status selesai, maka user mendapatkan notifikasi melalui email, yaitu bahwa status pengiriman telah selesai. Yang kurang lebih seperti ini begitu. Bahwa telah diperbarui menjadi selesai. Oke, jika sudah selesai, maka pengguna dapat melakukan rating, yaitu ke daftar riwayat, lalu pilih ke dalam selesai, dan melakukan item yang ingin dinilai. Misalnya kita capcay goreng ya, kita akan lakukan rating, bintang, dan komentar. Kita akan kirim rating dan otomatis akan tertampil pada detail produk atau detail menunya. Oke, mungkin itu sampai situ aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.